Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 3B Pendidikan Matematika Universitas Riau tahun 2023. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dede Permana, SPD MPD. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai laporan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru yang dilakukan observasinya pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023. Adapun sistem pengelolaan pendidikan yang akan kami sampaikan dalam video ini adalah yang pertama, mengenai pengelolaan kepemimpinan pendidikan, yang kedua, mengenai pengelolaan peserta didik, yang ketiga, mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat, mengenai pengelolaan sumber informasi, yang kelima, mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, dan yang keenam, mengenai pengelolaan kelas. Kemudian, kami akan menyampaikan juga mengenai kesimpulan dari hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Berikut penjelasan mengenai pengelolaan sistem pendidikan yang telah Berikut penjelasan mengenai sistem pengelolaan pendidikan Berikut penjelasan mengenai observasi yang telah kami lakukan mengenai sistem pengelolaan kepemimpinan pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Indah Fadila akan menjelaskan tentang pengelolaan kepemimpinan pendidikan dari hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Nah, dari pembelajaran sebelumnya mengenai kepemimpinan pendidikan, bahwa kepemimpinan pendidikan itu merupakan kemampuan seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, mengkoordinir, serta menggerakkan orang lain dalam hubungan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik itu secara efektif dan juga secara efisien. Nah, dari hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru, kami menemukan struktur kepemimpinan dari satuan pendidikan ini, di mana yang pertama ada ketua yayasan yang dijabat oleh Rianto Mkom, kemudian ada kepala sekolahnya dijabat oleh Andaya Sitompul SPD, ada komite sekolah yang dijabat oleh Bakar Ali SEMM, kemudian bendahara yang dijabat oleh Kamel Marvendi SE. Selanjutnya ada kepala tata usaha yang dijabat oleh Yufa Hartika SPD. Kemudian ada wakil kurikulum yang dijabat oleh Warminah SPD. Kesiswaan Sarplas yang dijabat oleh Sigit Santoso AMA. Kemudian humas dijabat oleh Siska Martadela. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling yang dijabat oleh Upi Cahyani SESY, serta anggota yang dijabat oleh guru-guru yang ada di SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Adapun berikut ini adalah lampiran dari struktur kepemimpinan SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Baiklah, saya Dwi Putri. Saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Ditjen PMPTK, pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah. Pengelolaan peserta didik dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, seperti sekolah atau institusi pendidikan lainnya, untuk mengatur dan mengelola seluruh aspek yang terkait dengan proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, mulai dari peserta didik masuk hingga peserta didik keluar atau lulus sesuai dengan masa atau ketentuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah upaya pengelolaan peserta didik yang dilakukan oleh SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Upaya SMP Taruna Sakti Pekanbaru terkait perencanaan peserta didik adalah dengan telah menerapkan pembentukan tim RKS atau Rencana Kerja Sekolah dan strategis dalam pembentukan program-program RKS yang dimana RKS ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dalam waktu tertentu.
Dan tentunya, RKS dapat diubah di waktu yang telah ditetapkan. Adapun visi dan misi dari SMP Taruna Sakti Pekanbaru, yaitu visinya, terwujudnya SMP Taruna Sakti Pekanbaru berprestasi, disiplin, mandiri, dan berwawasan lingkungan yang madani. Misinya, yang pertama, mewujudkan sekolah berstandar nasional. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran, baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan disiplin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai religius, kreatif, dan inisiatif bagi pendidik dan peserta didik yang berwawasan lingkungan dan berkarakter. Yang kedua, penerimaan peserta didik. SMP Taruna Sakti Pekanbaru adalah sekolah baru yang baru menerima peserta didik angkatan pertamanya di tahun 2021 hingga di tahun 2023. Sekarang terdapat 3 angkatan dengan keseluruhan jumlah siswa sebanyak 258 yang terdiri dari 162 siswa laki-laki dan 96 siswa perempuan. Upaya yang ketiga, orientasi peserta didik. SMP Taruna Sakti Pekanbaru melaksanakan kegiatan orientasi peserta didik di setiap tahunnya yang dikenal dengan istilah MPLS Taruna Sakti Pekanbaru. Upaya yang keempat, mengatur kehadiran peserta didik. SMP Taruna Sakti Pekanbaru melaksanakan MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Mengajar, sebanyak 3 hari dalam 1 minggu, yaitu di hari Senin, Selasa, dan Kamis. Kemudian terdapat kegiatan Taruna yang dilaksanakan 2 hari dalam 1 minggu, yaitu di hari Rabu dan Jumat. Adapun pelaksanaan MBKM dan kegiatan Taruna itu dimulai dari pukul 7.30 pagi. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. SMP Taruna Sakti Pekanbaru terdiri dari 2 kelas untuk angkatan pertama di tahun 2021, 3 kelas untuk angkatan kedua di tahun 2022, dan 2 kelas untuk angkatan ketiga di tahun 2023, sehingga terdapat 7 rombongan kelas. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi yang dilakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru ada 2 tahap, yang dimana terdapat tahap evaluasi hasil pembelajaran dalam tercapainya proses pembelajaran, dan tahap evaluasi terhadap militer, yaitu evaluasi akhlak dan penilaian di lapangan pada saat kegiatan Taruna. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Selama terdapat 3 angkatan, SMP Taruna Sakti Pekanbaru telah melakukan 2 kali kenaikan kelas untuk 2 angkatan pertama dengan mengatur kenaikan tingkat peserta didik yang disesuaikan dengan pencapaian masing-masing peserta didik berdasarkan standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi atau drop out. Selama berlangsungnya pembelajaran hingga 3 angkatan, SMP Taruna Sakti Pekanbaru belum terdapat peserta didik yang mutasi atau drop out. Hanya saja terdapat peserta didik yang menjadi siswa pindahan di tahun 2022 sebanyak 1 orang. Yang kesembilan, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. SMP Taruna Sakti Pekanbaru menetapkan yang namanya peraturan atau tata tertib kelas, yang di setiap kelas itu tertera peraturan atau tata tertib tersebut. Berikut ini lampiran foto terkait brosur PPDB tahun 2021 SMP Taruna Sakti Pekanbaru serta visi dan misi SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Ayat 3, dijelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan,
sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru, terdapat 14 orang pendidik atau guru, 3 orang tenaga kependidikan, dan 1 orang petugas keamanan dan kebersihan, sehingga total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Taruna Sakti Pekanbaru adalah 18 orang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Elsa Safira yang akan menjelaskan mengenai pengelolaan sistem informasi. Sistem informasi pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru, kami memperoleh pengelolaan sistem informasi yang dimiliki oleh sekolah tersebut yang bertujuan untuk mempermudah sarana informasi manajemen sekolah, seperti website pada link yang tertera di tabel, email tarunasaktipekanbaru@gmail.com, kontak, WhatsApp yang tertera di tabel, Instagram SMP Taruna Sakti Pekanbaru, Facebook SMP Taruna Sakti Pekanbaru, dan channel YouTube yang dapat dilihat pada tabel yang telah kami buat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Novera Fitriani akan melanjutkan mempresentasikan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Pada materi sebelumnya, yaitu pada materi presentasi di pertemuan pengelolaan pendidikan mengenai pengertian dan prasarana secara umum, yaitu prasarana merupakan alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, seperti bangunan, lapangan olahraga, uang, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana merupakan alat yang langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Adapun pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Imam Maceli merupakan suatu kegiatan penataan, dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot di suatu sekolah secara tepat guna mencapai tujuan dan sasaran. Berikut ini beberapa terkait sarana dan prasarana yang ada di SMP Taruna Sakti Pekanbaru sebagai upaya pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama, terkait sarana di SMP Taruna Sakti Pekanbaru, meliputi komponen observasi yang pertama, perabot atau peralatan pendidikan, dengan kondisi perabot dan peralatan pendidikan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru masih banyak memerlukan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang terlaksananya pendidikan yang efektif di sekolah SMP Taruna Sakti Pekanbaru, seperti bangku sekolah yang masih menggunakan bangku seadanya, sehingga hal ini membuat siswa tidak nyaman saat duduk di bangku pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, meja guru untuk mengajar juga masih menggunakan meja seadanya. Kemudian, komponen observasi yang kedua, media pembelajaran. Dengan kondisi, media pembelajaran di SMP Taruna Sakti Pekanbaru masih tergolong belum lengkap. Hal ini dikarenakan karena SMP Taruna Sakti Pekanbaru juga masih baru didirikan. Untuk media yang belum ada itu seperti Infokus, buku pembelajaran yang masih terbatas, media lainnya seperti media video pembelajaran juga masih sangat terbatas atau bahkan tidak ada dalam setiap mata pelajarannya. Kemudian yang ketiga, komponen observasi yaitu buku atau sumber belajar lainnya. Dengan kondisi, untuk buku atau sumber belajar lainnya di Sekolah SMP Taruna Sakti Pekanbaru, tidak semua mata pelajaran memiliki buku pembelajaran. Kemudian, untuk mendukung pembelajaran siswa diberikan e-modul untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, komponen observasi yang keempat, yaitu perlengkapan habis pakai dan perlengkapan lain sebagai penunjang proses pembelajaran. Dengan kondisi,
Untuk perlengkapan habis pakai di sekolah SMP Taruna Sakti Pekanbaru sudah memenuhi kriteria. Namun, masih ada beberapa peralatan yang kurang seperti spidol kelas yang tidak ada pada semua kelas di SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Atau setiap kelas belum tentu memiliki spidol tetap. Selanjutnya, ke prasarana di SMP Taruna Sakti Pekanbaru yang meliputi komponen observasi pertama, lahan. Dengan kondisi, lahan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru tidak terlalu luas, tidak datar dan masih menggunakan lahan seadanya. Kemudian, komponen yang kedua yaitu ruang kelas. Dengan kondisi, untuk ruang kelas di SMP Taruna Sakti Pekanbaru masih ada beberapa kelas yang ventilasinya yang belum cukup dan pencahayaan yang masih kurang. Selanjutnya, komponen yang ketiga observasi yaitu ruang pimpinan, ruang pendidik, dan tenaga kependidikan atau ruang TU. Untuk ruang pemimpin atau kepala sekolah sudah memenuhi kriteria ruangan, sedangkan untuk ruang pendidik atau majelis guru, untuk ruangan pendidik ini masih tergolong belum efektif, ruangan yang tidak luas dan masih menggunakan ruangan seadanya. Kemudian, untuk ruangan TU, ruangannya sudah bagus dan fasilitasnya lengkap. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu perpustakaan. Dengan kondisi, perpustakaan di sekolah SMP Taruna Sakti Pekanbaru masih belum disediakan. Jadi, untuk sementara waktu, siswa diarahkan untuk mencari buku dari sumber lain, seperti penggunaan gadget dan sebagainya. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu laboratorium. Dengan kondisi laboratorium di SMP Taruna Sakti memang masih belum memenuhi kriteria ideal. Namun, untuk kesediaan perlengkapan sudah lumayan cukup untuk membantu siswa seperti laboratorium komputer untuk siswa melaksanakan ujian berbasis komputer. Selanjutnya, komponen yang keenam, kantin. Dengan kondisi, kantin di SMP Taruna Sakti Pekanbaru tidak memiliki fasilitas untuk cuci tangan. Juga tidak diberi label makanan. Untuk kebersihannya sudah cukup bersih. Kemudian, komponen yang kedelapan, yaitu toilet siswa. Dengan kondisi, di SMP Taruna Sakti Pekanbaru terdapat 4 toilet siswa yang sudah cukup bersih. Kemudian, komponen yang kesembilan, yaitu tempat olahraga dan tempat ibadah. Dengan kondisi, karena sekolah SMP Taruna Sakti Pekanbaru memiliki lahan yang tidak terlalu luas, maka terkait tempat olahraga hanya memanfaatkan halaman sekolah yang seadanya. Sementara terkait tempat pelaksanaan ibadah, SMP Taruna Sakti Pekanbaru tidak memiliki tempat ibadah, melainkan terdapat tempat ibadah berupa masjid yang berada tidak jauh dengan SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Dan yang terakhir yaitu komponen yang ke-10 yaitu ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Dengan kondisi, di SMP Taruna Sakti Pekanbaru terdapat 3 ruangan kosong dari 10 total ruang kelas yang ada di SMP Taruna Sakti yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Misalnya, ketika akan diadakan kegiatan taruna di dalam ruangan. Berikut ini adalah lampiran foto terkait sarana dan prasarana yang ada di SMP Taruna Sakti Pekanbaru. Yang pertama, ada ruangan pimpinan atau ruang kepala sekolah. Kemudian ada ruang wakil kesiswaan, ruang pendidik atau majelis guru, laboratorium, kantin, dan toilet. Saya Rahmat Irwanda akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas. Nah, seperti sudah dijelaskan pada sebelumnya pada presentasi, pengelolaan kelas adalah upaya atau usaha yang dilakukan untuk mewujudkan suasana kelas yang efektif sehingga peserta didik dapat dengan nyaman dan aman dalam melakukan sebuah pembelajaran. Berikut adalah beberapa upaya pengelolaan kelas yang telah dilakukan di SMP Taruna Sakti, yaitu sebagai berikut. Dibagi menjadi 2, yang pertama fisik dan non-fisik. Untuk yang fisik, yang pertama ruang kelas yang cukup luas yang dapat menampung kurang lebih 30 siswa.
Dan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru ini terdapat 7 kelas, yaitu pada angkatan pertama sebanyak 2 kelas, angkatan kedua sebanyak 3 kelas, dan angkatan ketiga sebanyak 2 kelas. Yang kedua, pengaturan tempat duduk di ruang kelas menggunakan bangku yang seadanya, sehingga siswa kurang nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, pengaturan ventilasi dan pencahayaan yang masih seadanya. Dan juga pendingin ruangan yang hanya terdiri dari satu kipas yang terletak di bagian tengah kelas, sehingga membuat siswa dan guru kurang nyaman saat proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, untuk pengaturan penyimpanan di kelas dikelola dengan baik oleh siswa. Meskipun terdapat beberapa perlengkapan kelas yang belum lengkap seperti spidol yang hanya ada beberapa dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu bagian non-fisik. Yang pertama, dibuatnya peraturan atau tata tertib di setiap kelas dan ditempel di dinding di setiap kelas. Yang kedua, ditetapkan perangkat kelas atau struktur kepemimpinan kelas yang terdiri dari danton, wakil danton, sekretaris, bendahara, dan juga beberapa seksi lainnya. Yang ketiga, ditetapkannya jadwal piket pada setiap kelas. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan kegiatan MBKM yang diadakan selama 3 hari dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin, Selasa, dan juga Kamis. Yang kelima, mengedepankan kedisiplinan sebagai penerapan dari kegiatan taruna yang diadakan selama 2 hari dalam 1 minggu, yaitu pada hari Rabu dan hari Jumat. Selanjutnya, yang keenam, memberikan pembelajaran remedial bagi siswa atau peserta didik yang kurang berprestasi. Selanjutnya, yang ketujuh, mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, dan nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik. Yang kedelapan, menciptakan suasana kerjasama yang melibatkan baik itu antara siswa dan antara siswa sesama siswa maupun antara siswa dan guru. Selanjutnya, yang kesembilan, selalu melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar. Yang ke-10, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai narasumber belajar. Yang terakhir, yang ke-11, mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri. Adapun berikut ini lampiran foto terkait pengelolaan kelas, yaitu ada jadwal piket, struktur kelas, jadwal mata pelajaran, dan lain sebagainya. Demikian presentasi kami terkait laporan hasil observasi yang telah kami lakukan di SMP Taruna Sakti Pekanbaru.
Sakti Pekanbaru. Bermarwah dan bermartabat.